Kembali di Top Report, pemirsa, konon kemacetan adalah pelengkap romantika tradisi mudik. Kemacetan parah mudik Lebaran 2026 Lebaran di berbagai jalur utama terjadi, terutama di tol MBZ yang mengular hingga 15 km, serta ada juga jalur arteri Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pemicunya lonjakan volume kendaraan, penyempitan jalan, dan perilaku tidak tertib para pengendara. Kemacetan panjang bahkan diduga menjadi penyebab tewasnya pemudik yang kelelahan. Insiden ini terjadi setidaknya di Gilimanuk, Bali, dan Sumedang, Jawa Barat. Seperti apa potret kemacetan dalam arus mudik 2026? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Mudik 2026 ternyata menjadi perjalanan terakhir bagi seorang wanita parubaya yang tengah menuju Cirebon dari Bandung. Pemudik ini tiba-tiba jatuh pingsan di area gerbang tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Petugas yang sedang mengatur arus lalu lintas bertindak cepat, memberikan pertolongan pertama dan memanggil tim medis yang berupaya memberikan oksigen. Namun nyawanya tidak tertolong lagi. Polisi menduga korban mengalami kelelahan ekstrim karena perjalanan mudik dari Bandung menuju Cirebon menggunakan mobil pribadi. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Sumedang menggunakan ambulan. Sesampai di rumah sakit tersebut, korban dinyatakan tidak lama ya atas pemeriksaan dokter dinyatakan meninggal dunia. Di Gilimanuk, Bali, diberitakan pula bahwa seorang pemudik diduga meninggal akibat kelelahan. Menurut polisi, korban adalah penumpang bus yang naik dari kota Denpasar. Dalam perjalanan, korban sempat dilaporkan pingsan saat hendak turun dari bus dan izin untuk ke kamar mandi. Belum benar-benar turun, korban jatuh lemas dan pingsan. Kondektur bus kemudian meminta pertolongan kepada personel Brimob yang tengah menjaga arus lalu lintas. Arus mudik 2026 berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, sehingga memicu terjadinya antrean kendaraan hingga 35 km di jalur utama menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Sejumlah pemudik tujuan Jawa mengaku terjebak antrean kendaraan hingga belasan jam. Lonjakan penyeberangan terjadi karena libur Lebaran berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Arus masyarakat yang hendak keluar Bali memuncak sebelum pelabuhan ditutup karena Hari Raya Nyepi. Untuk macet horor di Gilimanuk, istana pun buka suara. Menteri Sekretaris Negara menyampaikan permohonan maaf terjadinya penumpukan kendaraan dan akan mengevaluasi secara berkala. Memang ada beberapa kejadian yang kami mohon maaf, ada penumpukan oleh karena trafik yang cukup luar biasa di penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk itu. Tapi sepenuhnya kita melakukan terus monitoring dan petugas-petugas di lapangan bekerja keras untuk mencari solusi supaya bisa mengurangi kemacetan dan antrian-antrian. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memanfaatkan masa rentang liburan ini dengan memilih pulang kampung sesuai dengan yang kita harapkan sehingga tidak terjadi penumpukan di satu hari tertentu. Lebaran 2026 mencatatkan sejarah baru volume arus mudik di jalan tol. Pada puncak arus mudik tahun ini, volume lalu lintas yang keluar kota Jakarta melalui jalan tol menembus 270.000 kendaraan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi kendaraan yang keluar melalui 4 gerbang tol utama, yaitu GT Cikupa, GT Ciawi, serta GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama. Peningkatan signifikan juga terjadi pada arus kendaraan yang mengarah ke jalan tol Trans Jawa. Jasa Marga mencatat sebanyak 176.000 mobil menuju ke arah timur, naik 6% dibandingkan puncak mudik tahun sebelumnya. Kemacetan parah juga terjadi pada jalan arteri antar provinsi. Kemacetan panjang arus mudik misalnya terlihat pada jalur penghubung Jawa Barat dan Jawa Tengah di Tasikmalaya. Titik-titik antrian kendaraan mengular dengan ekor kemacetan mulai dari kawasan Nagrek hingga menuju Malangbong
sepanjang 27 km. Jutaan orang yang memadati jalanan saat arus mudik tentu akan kembali memadati jalanan dalam arus balik. Di Cirebon, Jawa Barat, ribuan kendaraan terjebak antrian hingga 4 km di ruas jalur utama Pantura Palimanan. 3 hari pasca Lebaran, volume kendaraan di ruas arteri ini mengalami lonjakan yang signifikan. Sejak dini hari, arus kendaraan terus memenuhi jalur arteri. Sementara itu, arus balik kendaraan yang meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster harus mengantri hingga 2 km. Puluhan ribu kendaraan terpantau masuk ke gerbang tol Paster untuk kembali ke kotanya masing-masing. Antrian panjang kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi ini mulai terlihat dari jembatan layang Pasupati hingga perempatan Surya Sumantri. Antrian panjang sejauh 15 km juga terjadi di tol Semarang Solo. Seorang pemudik dari Tegal mengaku memilih keluar di Salatiga dari Boyolali karena antrian di tol Semarang Solo cukup panjang dan melelahkan. Antrian panjang terjadi sejak kilometer 471 hingga 459 atau tidak jauh dari pintu tol Boyolali. Pemirsa, kondisi jalan yang prima menjadi faktor penentu mudik yang aman dan juga nyaman. Jalur-jalur utama mudik pun bersolek setiap menjelang Lebaran. Nah, seperti apa suasana selengkapnya sesaat lagi, seusai jeda.